sekedar dibesarkan di kalau kita nggak ini nggak sekedar Padahal dia bukan orang Islam. Iya. Apalagi kalau kita misalkan juga yang dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UHS ya. Apa kabar semuanya? Insya Allah semoga di Ramadan ini kita diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita kembali bertemu dalam acara Kurma Kuliah Ramadan Mahasiswa. Ini episode sudah terakhir ya rekan-rekan. Jadi insya Allah kita akan membahas salah satu tema yang sangat luar biasa. Tema kita hari ini adalah Ramadan usai, semangat kebaikan berlanjut, tetap berlanjut. Insya Allah bersama Bapak Dr. Cukup Mulyana MS, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Halim Sanusi Bandung. Bapak apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sibuk apa Pak sekarang? Banyak sekali kesibukan di bulan-bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan memang bukan bulan-bulan santai ya, tapi justru padat sekali kegiatannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Pak, tadi sudah saya sampaikan tema kita hari ini adalah Ramadan usai, semangat kebaikan tetap berlanjut. Boleh Bapak silakan disampaikan kepada sahabat UHS kira-kira seperti apa mengenai tema kita hari ini? Sahabat UHS, tanpa terasa Ramadan telah kita lalui. Hampir 2/3-nya kita melewati Ramadan. Hari-hari kita lewati, saum kita laksanakan, tinggal kita hitung. Apakah Ramadan ini berdampak pada kita? Tentu dampaknya dampak positif ya, seperti itu. Sebetulnya hakikat Ramadan itu apa sih? Hakikat Ramadan itu adalah pengendalian diri kan. Nah, untuk kemajuan itu sangat dibutuhkan seseorang yang mampu mengendalikan dirinya. Buktinya pengendalian diri apa? Ramadan itu kan secara definisi itu adalah menahan lapar dan dahaga. Ya. Dan satu lagi, menahan untuk tidak melakukan jima atau berhubungan seksual di siang hari. Kita tahu bahwa dua nafsu ini, yaitu dua nafsu perut dan nafsu kelamin itu, kadang-kadang kalau tidak dikendalikan itu akan menjadi kebablasan. Dan tidak ada generasi yang akan maju ke depan, kecuali mereka generasi yang bisa mempertahankan dirinya atau bisa mengendalikan dirinya. Oleh karena itu, seharusnya nih di ujung Ramadan setelah 20 hari melaksanakan Ramadan, tinggal sisanya sedikit lagi, mahasiswa atau sahabat UAS harusnya semangatnya semakin berkobar dan insya Allah memberikan dampak positif setelah selesai. Satu contoh, kita lihat ada perang Badar, itu perang ketika Rasulullah SAW itu tanpa desainnya Rasulullah, itu desainnya Allah Subhanahu Wa Taala yang mula-mula ingin menghadang kafilahnya Abu Sufyan yang membawa perdagangan dengan jumlah yang cukup banyak, tetapi diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jujur berhadapan dengan pasukan Quraisy yang lengkap. Itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu ternyata bulan bukan penuh keletihan. Peperangan itu berhasil gemilang dimenangkan oleh Rasulullah. Artinya apa? Kekuatan fisik, kekuatan mental yang dimiliki oleh pejuang-pejuang pada saat itu menunjukkan bahwa Ramadan itu bukanlah satu kelemahan, tapi justru sebaliknya Ramadan itu menghasilkan sebuah kekuatan. Mungkin itu adalah poin penting yang harus dibawa terus ketika mahasiswa atau sahabat UAS selesai melaksanakan Ramadan. Bisakah hal itu bisa terselenggara? Mungkin bisa kita diskusikan di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Nah itu ya sekilas tentang yang sudah disampaikan oleh Bapak Cukup Mulyana MS tentang Ramadan usai, semangat kebaikan tetap berlanjut. Nah Pak, kita sudah open Q&A nih ya dengan teman-teman UHS. Ini pertanyaannya kadang sekada nyeleneh ya Pak, kalau mahasiswa nggak apa-apa ya. Kalau nggak gitu bukan mahasiswa. Bukan mahasiswa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang masuk dari Amin, masuk di DM-nya Instagram UHS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu Bapak dosen, perkenalkan saya Amin, mahasiswa UHS. Saya itu tipikal yang sangat pemarah, Bapak. Tapi di bulan Ramadan entah kenapa bisa mengendalikan. Tapi kalau usai Ramadan saya bisa kembali pemarah. Bagaimana cara mengendalikannya? Waduh. Oke. Setannya udah keluar lagi Pak, jadi pemarah lagi. Keberhasilan Ramadan itu harusnya diteruskan setelah Ramadan itu selesai. Betul. Jadi ketika analisisnya udah bagus ya. Iya. Tadi
ketika Ramadan bisa menahan diri, menahan Iya. amarah. Tapi setelah Ramadan kok keluar kembali. Keluar lagi aslinya. Ada satu pertanyaan yang mungkin harus kita introspeksi pada diri kita sendiri. Iya. Ramadan kita itu dilaksanakan atas dasar apa? Nah, ketika landasannya benar, atas dasar keimanan kepada Allah, atas dasar mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan berlanjut. Oleh karena itu mungkin ada saatnya kita harus mengintrospeksi diri kita kembali supaya hasil kita baik. Ya. Nah, mumpung ada 10 hari terakhir nih yang Ya. masih bisa kita laksanakan. Kalau mudah-mudahan tidak terulang lagi. Oleh karena itu kualitas Ramadan kita harus lebih kita luruskan. Apa yang harus kita luruskan pertama adalah niat. Niat Ramadan itu bukan karena sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi niat dalam rangka takarub ilallah, melaksanakan ibadah kepada Allah dan mengharapkan sepenuhnya pahala dari Allah agar ketakwaan itu kita dapatkan. Itu harus 100% bulat. Kalau itu kita miliki, insya Allah, mudah-mudahan perilaku itu akan hilang ketika kita sudah selesai Ramadan. Ya, jadi harus tetap sadar diri ya Pak, walaupun betul, sudah. ya. Nah itu yang tahu mungkin kita sendiri ya, sahabat UHS. Oh ya, satu lagi, ketika orang tidak berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada manusia tersebut. Tapi kalau niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai itu masih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengendalian darinya masih bisa berlanjut setelah pasca Ramadan. Ya. Jadi tetap pengendalian itu ya adanya di diri kita ya Betul. Pak. Makanya penting untuk tetap menjaga ibadah setelah Ramadan. Seperti itu ya. Amin ya. Baik, terima kasih Amin. Semoga tidak puas ya. Jadi biar terus kritis dan terus bertanya. Ini selanjutnya dan dari Nova Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nova, mahasiswa manajemen. Ya Bapak, saya mau bertanya, sebagai mahasiswa tentunya banyak pergaulan yang tidak baik, ada yang baik dan tidak ada baik. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan circle atau lingkungan yang baik sehingga selesai Ramadan pun kita tetap ada di lingkungan yang baik? Oke. Di saat Ramadan, di mana situasi lingkungan itu sangat kondusif untuk menghasilkan banyak kebaikan, itu dirasakan mudah untuk mendapatkan circle yang baik. Ya. Tetapi ketika kita di luar Ramadan, itu kadang-kadang agak susah. Ya. Kadang-kadang kita kembali kepada lingkungan kita dan kita kembali kepada circle yang ya kurang baik lah seperti itu. Bagaimana caranya supaya kita berada tetap dalam kebaikan? Pertama adalah, kan ini hubungannya dengan circle ya. Nah, kita harus pandai memilih kawan, memilih teman. Nah, teman itu ada yang netral, biasa-biasa saja, ada yang tanpa kita sadari sebetulnya dia membawa kepada keburukan, ada juga yang sebaliknya. Oleh karena itu kita harus tahu nih, teman kita itu seperti apa, apa kebiasaannya seperti apa, kemudian dia mengajak ke arah mana, kemudian kalau ngajak kita bareng selalu mengusulkan apa sih yang baik kita kerjakan, kita harus mulai seleksi. Nah, oleh karena itu salah satu di antaranya kita harus mulai agak cerdas ya. Agak cerdas, jangan asal milih circle. Apakah kita harus menolak mereka? Tidak mesti seperti itu. Tidak harus menolak teman-teman yang di luar itu. Tapi kita harus bisa membatasi kapan kita bergaul sama mereka, intens bergaul dengan mereka, atau kapan kita mulai membatasi diri. Nah, itu seperti itu. Ini penting sekali, terutama di generasi muda ya. Betul, Pak. Di generasi muda, karena circle ini sangat berpengaruh kepada pemuda. Kadang-kadang pemuda ini atau generasi muda itu atau Gen Z itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, terbawa dengan cepat oleh lingkungannya. Oleh karena itu penting. Yang kedua adalah ya kita harus punya circle bagus. Jadi silakan bergaul sama yang lain, tapi kita punya circle bagus, dan ketika kita balik kepada circle yang bagus itu, yang jelek-jelek itu nanti akan seolah-olah dihapus gitu oleh teman-teman kita yang memang lingkungannya bagus. Misalkan di masjid ada pengajian, ada juga kegiatan-kegiatan konstruktif. Nah, itu adalah circle yang bagus, harus kita tandain tuh. Seperti itu. Tapi Pak, kadang yang mempengaruhi perilaku mahasiswa atau anak muda zaman sekarang bukan hanya circle secara ketemu orang, tapi dari media sosial. Nah, itu gimana Pak menurut Bapak? Ya, betul sekali. Jadi sekarang kan begitu. Ya, betul. Kita sangat harusnya kita sadar ya.
bahwa medsos itu sangat besar pengaruhnya karena medsos itu sering dipegang terus sampai 24 jam. Betul. Ya, oleh karena tanpa sadar walaupun mungkin kita tidak punya teman atau ada teman-teman circle kita, tapi sebetulnya secara jujur kita itu lebih dekat dengan gadget kita kan. Nah, oleh karena itu bijaksana dalam melihat konten-konten yang baik, bijaksana di dalam dalam memberikan komen yang baik, kemudian bijaksana juga mengambil poin-poin yang mana yang bermanfaat bagi kita, mana yang tidak bermanfaat bagi kita, itu menjadi sesuatu tuntutan yang harus dimiliki oleh keahlian yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Ya. Kalau tidak seperti itu dia akan terhanyut. Banyak sih konten-konten yang kelihatannya itu mengasihkan tapi tanpa terasa menjerumuskan. Betul. Kita harus tahu mana sih yang plus, mana yang minus. Ya, jadi mahasiswa harus bisa memfilter ya Pak, Betul. karena kalau bukan diri kita sendiri, siapa yang akan membatasi diri kita? Betul, Gitu. betul Jadi sekali. harus bijak dalam menggunakan media sosial, begitu ya. Baik, kita lanjutkan ya Pak. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Dani, mahasiswa UHS juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen. Saya mau bertanya, apakah berpengaruh Pak antara rajin ibadah dengan kepintaran biar dapat IPK tinggi? Waduh, ini Mungkin maksudnya pertanyaan yang asik biar nih ya. biar pintar, saya harus rajin ibadah nggak sih? Oke. Kayaknya perlu ya. Pak. Ada Silakan sih, dijawab. pasti ada hubungannya. Kan ada hubungan antara kecerdasan seseorang dengan orang yang rajin ibadah. Ya. Landasannya apa ya? Landasannya pertama ya, otak kita itu, nih cerita sedikit neuroscience ya. Ya, Masya Allah. Ini ada ya. sesuai dengan bidangnya Bapak ya, orang sains. Neuroscience. Jadi sains tentang saraf gitu. Ya. Jadi di kepala kita itu, di otak kita itu ada kumpulan-kumpulan saraf yang ada di otak kita yang mengolah informasi baik dan juga yang mengolah informasi buruk. Oke. Ya. Informasi baik itu akan masuk ke bagian yang baik, informasi buruk itu akan masuk kepada informasi yang buruk. Informasi tersebut diteruskan kemana sih? Ya. Diteruskan ke dalam hati. Jadi tidak hanya di sini, masuk ke dalam hati, diolah di dalam hati, baru Termasuk keluar. yang buruk. Yang buruk. Yang baik dan buruk, dua-duanya sama. Yang baik dan buruk. Nah, jadi di otak kita tuh ada yang merekam yang baik, ada yang merekam yang buruk. Kemudian masuklah di dalam hati. Hati inilah yang kemudian nanti akan mengolah informasi tersebut, kemudian menerjemahkannya, kemudian akan muncul niat, dan niat itu akan keluar kembali dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan. Nah, oleh karena itu yang penting ya, kita itu mengendalikan hati kita nih. Kalau informasi buruk itu masuk ke dalam hati yang bersih, dia akan tertolak. Ya. Tapi kalau informasi buruk itu tidak ada penapisnya, dia akan diterima oleh hati yang tidak baik, maka dia akan keluar dalam bentuk ucapan, sumpah serapah, atau menghina orang, atau bisa dalam bentuk perilaku. Nah, oleh karena itu, bagaimana ya caranya supaya orang yang ibadah itu prestasinya bagus, pasti karena hatinya akan bersih. Hati yang bersih itu tidak mungkin nyontek gitu kan. Betul. Ya, tidak mungkin misalkan mau ujian besok nggak belajar tapi ada persiapan, pasti kayak gitu. Itu hati yang bersih. Jadi hubungannya amat kuat. Karena Allah mengatakan, Allah mengilhamkan dua hal, kebaikan dan keburukan ke dalam hati. Semua orang itu dapat itu. Tinggal bisa kita memfilter, memasukkan lebih banyak unsur yang baik ke dalam hati daripada unsur yang buruknya. Nah, kan saum itu unsur baik. Ya. Taat kepada Allah itu unsur baik, ibadah itu unsur baik. Ketika unsur baik itu masuk ke dalam hati kita, yang buruk-buruk itu akan tertapis, akan tertolak. Yang baik-baik itu akan muncul. Pasti kalau rajin belajar pasti balik kan. IPK tinggi itu dari hasil rajin belajar gitu kan. Ya, itu hubungannya kira-kira seperti itu. Berarti termasuk kalau kita rajin ibadah itu kan hal baik ya Pak. Jadi itu bisa mempengaruhi otak kita. Sangat bisa. Sangat bisa. Berarti ketika spiritual seseorang meningkat atau tingkat kedekatan kita dengan Tuhan, itu bisa mempengaruhi cara kita berpikir. Betul sekali. Ada satu pengalaman yang bagus. Ya, Habibie ini cerita Habibie. Habibie ketika kuliah di Jerman dulu, kemudian ada kawannya dua orang. Kawannya orang Yahudi, dua-duanya. Dua orang itulah lebih tinggi kemampuan berpikirnya dari Habibie. Yang lain di bawah Habibie. Terus pada satu malam, orang Yahudi ini, ya, dia orang Yahudi,
ketahuan oleh Habibie, dia tuh menyimpan satu kitab Al-Quran dan di malam hari dia baca Al-Quran. Ternyata dia pinter sekali di atas Masya Allah. Habibie. Padahal dia bukan orang Islam, orang Yahudi. Apalagi kalau orang Islam kan. Iya, iya, Nah, itu adalah satu contoh yang pengalaman real yang dialami oleh Habibie. Dia bercerita. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran, bahkan dia tidak paham Al-Quran. Ya. Tidak beriman pada Al-Quran, tapi dia baca, ternyata kecerdasannya lebih tinggi dari Habibie. Dia tujuan membacanya untuk apa? Untuk membaca aja seperti dia baca buku gitu? Iya, baca buku, isi Ya, aja, tanpa seperti- keimanan. Oke. Kalau dengan keimanan pasti lebih kan? Masya Allah. Gitu. Karena saking luar biasa isi dalam Al-Quran itu Betul. bisa merubah Betul, seseorang betul, ya betul dari sekali. mulai pengetahuan. Betul. Oh, Masya Allah. Itu contoh banget. Jadi kita berarti sebagai Muslim tidak boleh malas baca Al-Quran ya Nggak Pak. boleh, ibadah, sholat. Betul. Orang Yahudi aja mereka baca Al-Quran. Ya gitu. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, bagaimana tips agar tetap produktif dan semangat dalam kuliah setelah melewati bulan Ramadan? Tipsnya berarti. Kalau Ya. males ada aja ya kalau mahasiswa Pak. Ada males. Mau bulan puasa mau enggak kayaknya mahasiswa ada aja yang males. Agar produktif ya di bulan Iya. Ramadan. Sebetulnya contoh terbaik itu tadi sudah disampaikan ya Iya. di bagian pertanyaan awal tadi, bahwa ada orang-orang di masa Rasulullah terjadi pada saat perang Badar ya, Ya. yang harusnya itu kan perbandingannya tuh jauh sekali ya, perbandingan antara mereka 1000 banding 300 ya, Betul. mereka 1000 ini 300, tapi berakhir yang kalahnya adalah yang 1000. Artinya produktivitasnya tinggi. Nah sekarang gimana caranya supaya lanjut, supaya setelah Ramadan ini berlanjut, jangan kemudian stuck, berhenti ya. Ya. Jangan seperti itu, rugi sekali seperti itu. Nah oleh karena itu niatkan ya, pertama ya, keberhasilan Ramadan itu sangat bergantung pada niat. Itu landasannya sangat kuat. Innamal a'malu bi Niat. ya, semua amal itu bergantung pada niatnya. Kalau kita niatnya ingin mendapatkan seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan, itu pasti akan dilanjutkan. Ya. Ya, hati kita akan bersih, kemudian motivasi positifnya akan muncul, sehingga tidak mudah untuk kembali kepada kondisi yang buruk ya, Ya. seperti sebelum Ramadan dulu. Itu Betul, akan betul. terjaga. Yang kedua, ada satu kebiasaan yang mungkin ini harus kita lakukan. Setelah kita saum, itu ada saum-saum sunat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ya. ya, disunahkanlah. Lakukanlah itu. Itu akan menjaga tidak terlalu cepat turun ya. Keimanan. Ya, produktivitas. Ya, mungkin itu baru salah satu contoh ya. Masih ada beberapa contoh lagi yang bisa kita lakukan ya, sehingga kita tetap produktif ya, sebanyaklah gitu. Ya. Ya gitu ya. Ya. Jadi Oh ya, satu lagi Qiyamul Lail. Masya Allah. Berlanjut kan kita ada Qiyamul Ramadan di 10 hari terakhir atau selama 1 bulan, kemudian ada itikaf, nah itu diteruskan. Ya, ada ibadah-ibadah sunnah yang terus kita lakukan, itu akan meningkatkan produktivitas. Ada hubungannya tuh. Ya. Jadi jangan dikira bahwa produktivitas itu menurun, tidak ada hubungannya dengan ibadah. Ada hubungannya. Ketika ibadah kita nggak beres, kita mudah bete, mudah fatrah namanya. Fatrah itu artinya mudah menyerah, gitu kan. Tapi kalau misalkan ibadah kita benar, hati kita kuat, motivasi kita tinggi, motivasinya itu baik-baik semuanya biasanya yang muncul itu. Nah itu caranya seperti itu. Ya, Tentu yang mulai. jangan lupa juga cari lingkungan yang Baik. mendukung kita gitu. Tadi ya Pak ya, Iya, circle betul. yang baik. Terus Pak, kalau produktivitas nih, kita kan dari muda harusnya kita produktif banget ya, jangan sampai ada rasa malas. Nah kalau kita terus-terusan hidup produktif, berpengaruh nggak Pak ketika kita sampai, ya mungkin Bapak yang sudah punya pengalaman lebih banyak dari kita, sampai tua nanti cara berpikir kita tetap konsisten, ngaruh nggak? Kalau dari muda produktif, apakah terus akan produktif? Enggak, artinya Maksudnya gimana? sampai kalau kita produktif terus menerus, sampai misalnya kita pensiun, sampai tua pun, cara berpikir kita tetap bisa konsisten gitu nggak? Bisa. Bahkan cenderungnya seperti itu. Oke. Tapi gini, tergantung pada niat. Ya, saya kembali kepada niat. Katakanlah banyak tuh orang yang kelihatannya produktif ketika dia sedang bekerja. Ya, kemudian ketika pensiun, seperti semuanya hancur gitu. Ya. Kemudian di rumah tinggal, kemudian malas bekerja. Ya. Nah itu adalah mindsetnya yang salah. Jadi cara berpikirnya yang salah. Itu harus tidak boleh seperti itu. Bahwa kita itu
kalau ingin kita itu dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memberikan amal yang terus panjang dan tidak turun. Dan jadi konsep keimanan, kembali konsep keimanan yang menjaga produktivitas itu. Tapi kalau niatnya hanya untuk cari uang, setelah pensiun kan nggak cari uang lagi. Males kan? Udah seolah-olah dunia kiamat. Emang kehidupan itu hanya seperti itu? Enggak. Kehidupan itu tidak seperti itu. Kehidupan itu akan terus berlangsung. Justru semakin tua, semakin produktif harusnya. Kenapa? Harusnya. Karena umur makin pendek, kesempatan beramal makin dikit. Harusnya makin intensitasnya makin tinggi. Karena saya melihatnya gini, orang pejabat-pejabat Indonesia pun, presiden atau mungkin bapak yang ada di sini, rektor, pak wakil rektor, maksudnya secara usia sudah sangat, ya sudah banyak ya, sudah. Saya sudah 70 ya. Nah, Masya Allah kan. Tapi bapak masih menjabat, masih pres, cara berpikirnya juga masih maaf ya Pak, tidak pikun, tidak apa gitu. Nah, apakah itu salah satu tips agar kita tuh ya biar tetap fresh gitu usia 70 tahun gitu. Jadi pertama ternyata ya ada hubungan nih. Ketika kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala itu banyak menyebabkan hati kita tetap segar gitu ya, tetap dalam kondisi yang baik. Itu yang satu. Yang kedua adalah kebiasaan kita untuk terus belajar sampai tua, long life learning ya, long life learning itu penting sekali. Kalau itu dijaga ya, kita itu informasi makin banyak kan sekarang di medsos di mana-mana. Nah kalau kita enggan membaca dengan yang benar, kita harus literasi lah ya, literasi informasi itu gimana sih caranya supaya apa yang kita baca itu menambah pengetahuan, menambah motivasi untuk mengerjakan sesuatu dan menjadikan apa yang kita kerjakan itu semakin baik gitu. Itu cara berpikir juga, mindset, hati itu yang harus disiapkan. Karena banyak yang kolaps ya setelah selesai karena mindset dan hatinya nggak disiapkan ketika dia masih sukses gitu. Berarti literasi sampai tua selama-lamanya, long life learning, benar. Iya, benar. Luar biasa, Masya Allah, Pak. Teman-teman nih, teman-teman mahasiswa harus dicontoh ya. Yang muda-muda itu harus tetap semangat dan produktif, apalagi untuk kebaikan ya, Pak. Pak, satu pertanyaan terakhir ya. Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Zidan ya? Ya, mahasiswa UHS juga. Assalamualaikum Bapak Ibu dosen, bagaimana jika kebaikan-kebaikan yang saya lakukan kepada teman-teman itu tidak pernah dibalas? Saya harus seperti apa? Ini dendaman kayaknya Bapak. Pamrih berarti ya? Iya. Zidan pamrih ya? Iya, betul. Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari aspek manusiawi biasa itu hal yang wajar. Jadi seseorang itu wajar kalau dia ingin mendapatkan perhatian atau penghargaan dari orang lain, itu wajar. Oleh karena itu yang salah satu di antaranya yang harus Zidan lakukan pertama adalah luruskan niat dulu. Luruskan niat bahwa kita bekerja asal kita tahu kerjaan kita benar, caranya benar dan langkah-langkah kita benar. Nah, kemudian orang tidak memuji, jangan baper ya. Jangan baper bahasa anak sekarang. Jangan baperan. Karena kalau baper repot nanti. Berhenti itu amalnya. Malah kebalik marah pada orang lain. Marah itu tidak menguntungkan. Marah itu merugikan diri kita sendiri. Betul. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah gimana ya supaya kita itu cukup tahan dengan kondisi yang seperti itu. Karena banyak orang yang nggak tahan ya dengan kondisi yang seperti itu. Misalkan apa? Menjauh dari lingkungan orang yang seperti itu, yaitu masih mending lah. Atau musuhan dengan orang itu kan nggak baik lagi. Betul. Ini gimana caranya? Nah, ini akhlak mulia nih, kembali kita udah masuk ke akhlak mulia yang seperti akhlak mulia itu. Coba contoh Rasulullah ya. Rasulullah itu kepada orang-orang yang menyakitinya aja masih tetap berbuat baik ya. Betul. Ya seperti itu. Nah, kalau kita ingat kita akan dapat balasan yang baik di akhirat, itu akan kita kejar gitu. Tapi kalau kita ngurusnya di dunia aja, ya marah kita. Gitu ya. Dan saya ingat juga satu pepatah, kalau kita mau berbuat baik, ya sudah lupakan. Ya, jadi nanti insya Allah kalau kita ikhlas itu dibalas sama Allah ya Pak ya. Iya betul. Baik, begitu ya teman-teman ya sahabat UHS, terima kasih yang sudah berpartisipasi memberikan pertanyaan melalui sosial media. Bapak Cukup juga terima kasih. Mungkin terakhir kesimpulan atau wejangan atau apapun yang ingin disampaikan pada mahasiswa. Baik, sahabat UHS, pesan nih untuk kita semua yang sebentar lagi akan menyelesaikan Ramadan. Kebaikan Ramadan itu
tolong teruskan setelah kita selesai. Karena suksesnya kita Ramadan itu bukan diukur ketika kita sedang sahur di bulan Ramadan, tapi justru diukur setelah kita selesai. Kalau misalkan kita semakin produktif, kita semakin baik lagi, semakin kita dekat dengan Allah dan berprestasi lagi, berarti kita sukses. Dan orang yang sukses itu kan orang sukses Ramadan itu cirinya seperti itu. Ya. Mungkin itu ya, oleh karena itu sama-sama nih kita berdoa, mudah-mudahan kita digolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan kemenangan di akhir bulan Ramadan. Amin, amin. Ya. Baik, cukup ya Bapak. Terima kasih sekali atas waktunya Pak Cukup. Dan juga teman-teman sekali lagi makasih ya. Jangan lupa untuk terus menonton semua acara-acara yang ada di UHS TV. Insya Allah kita akan bertemu kembali di program-program Ramadan UHS TV tahun depan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kalau begitu, saya Fitriani dan juga Bapak Cukup pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.